Golkar sedang baik-baik aja, Mbak Wiwi. Anda sepakat? Ya, kita doain Golkar baik-baik saja. Tapi melihat situasi saat ini? Memang mungkin agak beda ya dengan kemarin waktu menjelang akan kasus hukum sebagai saksi gitu ya. Ditanya. Ada yang aneh nggak soal itu? Pertanyaannya kan banyak itu, 12 jam. 12 jam. Ya memang tidak bisa dipisahkan dari tarikan politik. Tapi apa yang berkembang cepat ini adalah silaturahmi yang dilakukan oleh ketum ya, dalam hal ini yang sampai akan ada tim teknis yang menindaklanjuti. Ini apa sebetulnya prospeknya? Kita belum dijelaskan oleh Kang Aceh tadi itu. Mau apa dengan tim teknis ini? Lebih prospektifkah gitu? Berarti akan menjalin terjadi kerjasama atau koalisi ya, yang leading partinya adalah PDI Perjuangan. Berarti di situ akan ada PDI Perjuangan, P3, ada Golkar gitu ya, dan masih menunggu partai lain yang belum tuntas digoda gitu, oleh PDI Perjuangan. Ini menarik ya menurut saya. Jadi masih sangat cair gitu ya, khususnya dari porosnya PDIP dan porosnya Gerindra. Kalau porosnya Perubahan kelihatannya sudah firm. Bertiga ini kayaknya sudah sulit untuk digoda imannya gitu. Yang kedua, dua poros ini kelihatannya masih so-so gitu ya. Mengerucut tapi sangat cair masih. Oke, mengerucut tapi sangat cair. Tapi apakah melihat sudah dibentuk tim teknis gabungan antara masing-masing Golkar dan juga PDIP untuk membahas itu tadi? Apakah betul arahnya akan terbentuk koalisi di sana? Lah itu yang membedakan mengapa ketika ketemu dengan Muhaimin Iskandar ya, Mbak Puan dengan Mas Muhaimin Iskandar tidak ada tim teknis dan sebagainya. Ya, ini yang membedakan ya antara ketemu Golkar akan dibahas tim teknis masing-masing, itu yang akan melakukan pertemuan secara intensif. Apa artinya? Kalau dari perspektif politik artinya ada solusi, ada tahapan-tahapan untuk tujuan yang akan dicapai bersama. Nah, ini Kang Aceh harus jawab nih Kang, tapi usai jeda ya sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi masih bersama dengan Mbak Wiwi dan juga Kang Aceh melalui sambungan Zoom. Kang Aceh, kami ingin ke Anda, kalau tadi dipertanyakan oleh Mbak Wiwi, jadi bagaimana itu soal tim teknis antara Golkar dan juga PDIP? Apakah dia menguatkan sinyal akan ada koalisi tujuan bersama, kesepakatan bersama di sana, Kang? Ya, ini kan sebetulnya adalah pertemuan lanjutan ya dari setahun yang lalu antara Mbak Puan dengan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto di Monas. Ya. Dan tentu kalau hanya sekedar silaturahmi biasa, tidak mengalami progresivitas dalam pertemuan, ya saya kira kita tidak ingin bahwa hal tersebut sifatnya hanya silaturahmi politik biasa. Gitu. Mesti ada peningkatan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ada beberapa poin yang saya kira memang dari perbincangan secara global antara Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dengan Mbak Puan yang menunjukkan titik kesamaan. Nah, titik kesamaan itu misalnya bahwa kami sebagai sesama partai nasionalis tentu memiliki agenda untuk bagaimana kita membuat semacam gagasan memastikan soal kesejahteraan, tentang bonus demografi, tentang berbagai upaya kita untuk terus memperkuat ideologi kebangsaan kita dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana itu diterjemahkan ke dalam program-program konkret dalam konteks 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini semua harus didetailkan oleh kita, gitu ya, dan tidak mungkin hanya bisa dibahas dalam 1-2 jam dalam pertemuan yang kemarin, termasuk jika ada kemungkinan kita melakukan koalisi. Koalisi itu kan harusnya memang ada kesamaan, baik kesamaan dalam konteks visi misi besar kebangsaan maupun dalam konteks langkah-langkah politik gitu. Nah ini semua kan perlu dirumuskan. Sudah berapa persen, Kang? Ya samanya dalam gagasan besarnya kita sudah mengalami kesamaan sebagai sesama partai nasionalis. Tetapi menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah politik yang konkret tentu perlu ada kesamaan pemikiran gitu ya.
soal bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam langkah-langkah politik. Nah, dalam konteks ini tentu perlu pembahasan yang mendalam antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan begitu. Kang Aceh, Kang, kalau itu tadi jawaban dari Kang Aceh, tapi bagaimana kemudian kan judul kami jelang pemilu Golkar diganggu tanda tanya. Nah, jawabannya bagaimana kemudian Partai Golkar menjawab, Kang? Kalau memang misalnya saat ini Partai Golkar sedang diguncang begitu, apakah ini sinyal juga bahwa memaksa Partai Golkar untuk berlabuh ke PDIP dengan adanya pemanggilan dari Kejagung dengan ketum Anda dan lain-lain ini, Kang? Betul demikian, Kang? Ya, enggak juga. Itu dua hal yang berbeda ya. Soal proses hukum yang kemarin tentu ini kan baru pemanggilan yang pertama dilakukan oleh pihak kejaksaan dan saya kira mudah-mudahan tidak ada lagi pemanggilan karena semua sudah dijelaskan oleh para Airlangga Hartarto. Nah, tapi saya kira tegas yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya, bahwa soal internal partai tentu diserahkan sepenuhnya kepada internal partai. Dan kita tentu berharap bahwa tidak ada, dan kami percaya bahwa negara kita adalah negara yang tidak mencampur adukan antara proses politik dengan proses hukum. Ya. Dan tentu kami meyakini bahwa apa yang dilakukan dalam konteks bagaimana kemandirian dan independensi partai politik itu terus harus kita jaga ya. Upaya untuk melakukan intervensi terhadap proses politik termasuk di Partai Golkar, saya percaya bahwa pemerintah dalam konteks ini adalah Presiden sudah menegaskan soal itu. Nah, tinggalkan sekarang ini yang harus dipastikan jangan ada pihak-pihak yang selalu menarik-narik Presiden dalam konteks internal Partai Golkar gitu ya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini alhamdulillah Partai Golkar ya solid gitu ya. Dan kami meyakini bahwa agenda yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana memastikan agar target-target pemenangan Partai Golkar di tahun 2024 ini bisa tercapai gitu. Dan bukan dengan membuat gonjang-ganjing supaya terjadi munaslup. Dan ini justru bisa menimbulkan soliditas Partai Golkar menjadi terganggu. Oke, baik. Saya langsung ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau tadi penjelasan Kang Aceh solid gitu ya. Mbak Wiwi melihat tidak kesolidan yang ada di Partai Golkar ini memang diutik-utik gitu. Terutama untuk dukungan Pilpres ya gitu. Diutik-utik nggak, kelihatan nggak Mbak Wiwi? Pertama saya melihat bahwa di internal Partai Golkar ini cukup solid karena memang dari DPD 1 maupun DPD 2 tidak ada cemluit suara untuk munaslup gitu ya. Ganti ketum. Ketika DPD-nya. Nah, itu harus dicatat karena memang kalau DPD 1 dan DPD 2 yang mengusulkan itu ceritanya lain karena beliaulah pemilik suara gitu ya. Berarti ada manajerial atau leadership yang tidak benar kan gitu. Yang kedua gitu, kita menyaksikan secara umum pemilu menyongsong pemilu 2024 ini partai-partai itu kehilangan hak otonomnya. Jadi hak otonom partai itu kayak terkikis. Rasa percaya diri dari partai-partai itu kurang. Itu publik membaca seperti itu. Termasuk Golkar, partai besar loh Golkar. Iya, besar banget. Partai tua loh, tertua bahkan gitu. Lah, jadi tidak menjamin. Tapi apa yang salah ini pada Golkar? Kan gitu ya. Jadi sebagai publik tentu berharap partai-partai ini akan berperan penting dalam proses demokrasi dalam menyongsong pemilu 2024 dan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Artinya apa? Artinya mungkin perlu ada evaluasi secara kritis ya. Apakah partai ini, Partai Golkar gitu ya, akan tetap mengedepankan ini doktrin kekaryaan yang artinya selalu ada di kekuasaan. Apakah dengan meletakkan standingnya sebagai selalu harus ada di kekuasaan itu yang membuat Golkar seperti ini posisinya? Nah, itu pertanyaan mendasarnya karena hampir setiap pemilu ada friksi gitu kan? Ya, betul. Dan khususnya di eranya 2 periode Pak Jokowi ini friksinya luar biasa. Nah, kalau misalnya satu lagi tadi Golkar partai besar gitu. Saya balik lagi ke pernyataan Mbak Wiwi tadi. Ada perbedaan antara ketemuan Mbak Puan sama Caimin, ketemuan Mbak Puan sama Pak Erlangga. Yang satu ada tim teknis. Artinya PDIP kan juga bisa melihat
bargaining powernya Golkar nih Iya. lebih kuat. Oke gitu, juga Mbak nih Wiwi. gitu. Oh iya, ini partai besar banget gitu ya. Nomor 2. Jadi jangan salah, nomor 1 PDIP dan selisihnya kan nggak terlalu jauh gitu ya. Tentu dengan bergabungnya Golkar itu sesuatu gitu kata Syahrini kan itu ya. Sesuatu banget gitu ya, signifikan artinya untuk menambah pundi-pundi untuk leverage suara gitu ya, pendongkrak suara di pemilu. Dan tadi mungkin nantinya. kok terjadi koalisi kata Kang Aceh. Nggak tertutup. Mestinya kalau basa-basi nggak ada tim teknis. Nah ini ketika ada tim teknis, ada apa gerangan? Kan gitu. Tidak tertutup kemungkinan memang akan mengerucut menjadi koalisi bersama gitu. Oke. Berarti kan akan ada 3 partai gitu ya. Golkar, P3, PDI Perjuangan gitu. Ini luar biasa itu, sudah besar sekali kan gitu. Oke. Kita Lagi- tunggu ya nanti ya. kita tunggu nanti. Ya kita tunggu ya nanti tim teknisnya nanti hasilnya akan seperti apa. Kang Aceh, makasih Kang Aceh Kang, waktunya. matur suwun Kang. Terima kasih banyak Kang. Mbak Wiwi juga terima kasih ya sudah hadir bersama sama-sama. kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami jeda nanti ada beberapa informasi yang kami sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.